Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu minas sifatil wajibatil lahu ta'ala al-wujudu. Pada konten saya yang pertama, ada beberapa inti pelajaran yang mesti kita pahami. Pertama, wajib bagi setiap umat Islam memahami makna dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kedua kalimat tersebut didapat pelajaran 50 sifat, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahilnya, dan 1 sifat jaiznya. Jadi 41. Kemudian ditambah 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Total 9, sehingga 41 ditambah 9 menjadi 50. Nah, ke 50 sifat tersebut setelah dipelajari itu diikat oleh hati kita, maksudnya tidak boleh lupa lagi, dan menjadi akidah, keyakinan kita selamanya. Kemudian untuk tiap-tiap sifat akidah yang kita pelajari itu wajib disertai dengan dalil yang bersifat ijmali, dalil yang ringkas, baik dari dalil akli, dalil akal, dalil yang rasional, maupun dalil nakli, dalil dari Al-Quran dan hadis. Baiklah, kita lanjut ke sifat yang pertama, yaitu sifat yang wajib bagi Allah. Di dalam kitab disebutkan al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Yang pertama adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Allah itu bersifat wujud. Allah itu ada. Wujud adalah sifat yang pertama wajib kita pahami. Seandainya ditanyakan, apakah dalil, argumentasi yang menunjukkan akan wujudnya zat Allah, maka dalil ijmalinya secara akli atau logika minimal kita bisa menjawab bahwa dalil yang menunjukkan adanya Allah itu yaitu adanya alam semesta ini. Kenapa? Karena adanya alam semesta ini pasti ada yang menjadikannya, ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya.
Secara logika tidak mungkin ada makhluk atau ada alam terjadi dengan sendirinya. Jadi akal orang beriman itu meyakini bahwa alam semesta ini ada yang membuatnya. Tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Itu dalil yang ijmali. Dalil ringkas berupa dalil logika. Ya, kita juga bisa mengkiaskan kepada hal-hal lain, misalnya pakaian yang kita gunakan untuk menutupi aurat. Tentu pakaian itu ada yang membuat, ada yang menjadikan, ada yang memproduksi. Tidak mungkin pakaian ini jadi dengan sendirinya, tidak diterima oleh akal. Kopiah yang kita gunakan juga itu pasti ada yang membuatnya, walaupun kita tidak bertemu dengan si pembuatnya, mungkin tidak kenal ya, tapi pasti secara logika ada yang membuat kopiah itu. Kemudian juga rumah kan, mobil, kendaraan itu, alat-alat di dapur itu semua pasti ada yang membuatnya. Jadi keyakinan akan adanya si pembuat ini itu dimengerti oleh akal kita, dan itu harus ada si pembuat begitu. Nah, harus ini wajib namanya, wajib akli. Secara akal kita, akal orang yang beriman itu meyakini wajib adanya si pembuat, walaupun kita sendiri mungkin belum bertemu dengan si pembuat barang-barang tadi, tetapi akal kita akan meyakini akan adanya si pembuat itu. Tidak mungkin tidak ada yang membuatnya, mustahil barang-barang itu menjadikan dirinya sendiri. Akal kita menolak hal itu, mustahil namanya itu. Sehingga dalam penjelasan ilmu tauhid, wajib itu definisinya atau ta'rifnya adalah malayatasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib akli adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya. Akal itu menolak ketiadaan karena wajib adanya, harus ada, mesti ada. Sekali lagi, untuk setiap barang, untuk setiap sesuatu yang dijadikan mesti ada yang menjadikannya, mesti ada yang membuatnya. Nah, itu juga menjadi dalil bagi kita ketika kita melihat gunung, lautan, hutan, awan, kita meyakini bahwa semua itu ada yang membuatnya. Sehingga dalil-dalil dari alam tersebut itu menjadi keyakinan akan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu nama pencipta itu Allah? Ya, dari Nabi. Karena Nabi yang mengatakan bahwa yang menjadikan
alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini baru disebutnya dalil nakli di dalam surah Ar-Ra'du. Jika tidak salah itu surah yang ke-13. Pada ayat ke-16-nya di situ ada penjelasan. Di dalam surat tersebut yang bisa dijadikan dalil itu pada kalimat qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakanlah olehmu wahai utusan, bahwa hanya Allah lah yang telah menjadikan segala kejadian. Jadi dari ayat ini bisa kita pahami dengan mudah bahwa Allah menyatakan Dialah yang telah membuat segala sesuatu, segala kejadian, tidak ada yang terlewat. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan hal itu kepada umatnya bahwa Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu itu. Maka untuk meyakini keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bahwa zat Allah itu ada, kita bisa mengajukan dua dalil. Yang satu dalil logika, walaupun dalil ini termasuk kategori dalil ijmali ya, yang ringkas, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Kemudian yang kedua dalil nakli, dari Al-Quran. Kedua dalil ini cukup menjadikan kita bisa mencapai derajat ma'rifat. Karena agama mewajibkan kepada kita ma'rifat terhadap 50 sifat akidah. Berarti baru satu ya, yaitu sifat wujud, sifat yang pertama. Di kitab disebutkan al-awwalu minas sifatil wajibatil ta'ala al-wujudu. Yang pertama dari sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wujud. Kita harus meyakini secara akli bahwa Allah itu ada. Argumentasinya adalah adanya alam ini. Adanya alam menunjukkan adanya sang pencipta. Dan yang menciptakan alam ini namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kabar dari Nabi di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ayat yang ke-16. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Kabarkanlah, katakanlah olehmu wahai utusan, wahai Muhammad, bahwa hanya Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu. Nah, dalil akli tadi, yaitu adanya alam menunjukkan adanya Allah, adanya makhluk menunjukkan adanya Khalik, dan ayat dari surah Ar-Ra'du ini, itu dua-duanya harus kita kuasai, harus kita pahami, sehingga keyakinan kita akan adanya Allah itu kokoh, takkan goyah. Dan itu harus terus kita ingat, bahkan sampai kita mati. Keyakinan itulah yang akan menjadi penyebab keselamatan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.